Umum di Sumatera Selatan ini memang kita harus berhati-hati dalam menyimpulkan suatu cerita sejarah. Dikarenakan banyak nian cerita tutur yang berkembang di kalangan masyarakat, yang terkadang faktanya belum tentu sama dengan dokumen catatan sejarah. Bahwa sebetulnya tradisi lisan di Sumatera Selatan ini cukup sangat menarik, itu yang pertama dulu. Tapi sayangnya tradisi lisan ini banyak tidak didukung oleh dokumen-dokumen yang ada, termasuk mengenai asal-usul Martapura. Martopuro memiliki dua versi. Versi pertama mengenai asal-usul nama Martopuro berawal dari kisah seorang bernama Jamaluddin. Jamaluddin berasal dari keluarga miskin yang tinggal di pinggiran sungai di Martopuro, Kalimantan Selatan. Yang kemudian Jamaluddin ini berniat merantau ke Pulau Sumatera. Namun dalam perjalanan terhenti dikarenakan bertemu dengan seorang yang bernama Pak Ridwan, pemilik dari sebuah pondok pesantren di Kediri. Jamaluddin akhirnya menuntut ilmu agama di pondok pesantren milik Pak Ridwan. Beberapa tahun kemudian Jamaluddin menunaikan ibadah haji. Yang setelah sepulangnya dari ibadah haji, Jamaluddin memohon izin ke Pak Ridwan untuk meneruskan perjalanannya ke Sumatera. Singkat cerita, dalam perjalanan panjang ini Haji Jamaluddin bertemu dengan Pangeran Agusti, putra dari Muhammad Ali yang merupakan pemimpin desa Tanjung Kemalah. Yang akhirnya Pangeran Agusti mengajak Haji Jamaluddin untuk menjadi guru di desanya. Karena ketekunan Haji Jamaluddin, akhirnya ketaatan warga desa makin meningkat, hingga akhirnya diangkat sebagai pemangku adat. Dikarenakan desa semakin maju dan semakin banyak pendatang, akhirnya terbentuklah perkampungan baru. Kampung baru inilah yang disebut dengan nama Martopuro. Diambil dari nama daerah asal Haji Jamaluddin, yaitu Martopuro di Kalimantan Selatan. Untuk versi yang kedua, diperkirakan bahwa nama Martopuro ini sebenarnya sudah lama ada. Bahkan sudah bernama Martopuro sejak sebelum Haji Jamaluddin datang ke Martopuro. Hal ini disampaikan oleh zuriat dari Pangeran Agusti. Saya pernah mendengar bahwa cerita tentang Martapura itu adalah ada seorang ulama yang berasal dari Kalimantan. Jadi nama Martapura Kalimantan. Jadi nama Martapura yang dari Kalimantan lah yang dipakai sekarang ini sebagai Martapura di sini karena asal-muasal dari guru ngaji tersebut. Akan tetapi kami sebagai zuriat dari Pangeran Ari Wiromenggolo, yaitu Pangeran Agusti, itu pada saat pemerintahan Pangeran Agusti ini sudah bernama Martapura. Jadi waktu beliau guru ngaji tersebut dibawa ke Martapura, itu memang oleh Pangeran Agusti pada saat itu sudah memang bernama Martapura. Nah, jadi untuk itu ya saya mewakili keluarga besar itu membantah cerita-cerita yang sudah beredar di masyarakat selama ini. Dari pernyataan Bu Intan ini, akhirnya kami melakukan penelusuran lebih dalam mengenai asal-muasal nama Martopuro ini. Dan dari hasil penelusuran kami menemukan beberapa hal. Saya melihat bahwa apa yang beredar saat ini termasuk di dunia maya misalnya ada kecenderungan menempatkan nama atau toponim Martapura ini lebih kepada anakronisme di dalam sejarah. Jadi penempatan waktunya menurut saya tidak tepat sekali gitu. Pertama, kalau dibilang bahwa Haji Jamaluddin, tokoh Haji Jamaluddin ini sebagai penyebar agama Islam di Martapura, itu menurut saya agak anakronisme. Menurut tayangan yang sekarang sedang beredar di dunia maya, Mang Dayat, Haji Jamaluddin ini didatangkan pada masa Pangeran Agusti. Iya, benar. Nah, kalau kita lihat dokumen tertulis yang ada di Martapura, dokumen tua yang tertulis itu, Pangeran Agusti ini tahun 1954 ke atas, Mang Dayat. Artinya di masa kemerdekaan. Iya. Iya, kalau yang ditulis oleh termasuk buku yang sekarang sedang beredar di organ Komering Ulu Timur itu.
narasi tentang Haji Jamaluddin itu diceritakan berarti pada masa pasca kolonial, tapi seolah-olah ini terjadi pada masa kolonial. Nah, sepengetahuan saya yang saya baca dari dokumen tertua yang ada di Marga Pakusankungin, saya menemukan fakta bahwa Haji Jamaluddin ini didatangkan pada tahun 1860. Jadi, dan termasuk merupakan Islamisasi terakhir yang ada di Onder Abdeling Komering Ulu. Memang ada perbedaan antara cerita masyarakat dengan dokumen yang ditemukan di Marga Pakusankungin. Jikalau memang datang di masa Pangeran Agusti, artinya memang periodisasinya baru, yaitu pasca kemerdekaan. Sedangkan dalam catatan ditemukan bahwa Haji Jamaluddin datang pada tahun 1860. Artinya memang ada catatan datangnya Haji Jamaluddin dengan kronologis cerita yang sama. Namun di tahun 1860, bukan di masa Pangeran Agusti, yaitu pada periode 1950-an. Jadi kalau berdasarkan narasi tentang Haji Jamaluddin ini, sebetulnya nama Martapura itu sudah ada jauh sebelumnya. Sebelum Haji Jamaluddin datang. Iya. Dan Martapura ini sebetulnya bagian dari pola Hinduisme atau Hinduisasi yang ada di aliran Sungai Komering. Jadi beberapa tempat yang di aliran Ulu Sungai Komering ini banyak yang bernama pura, Mang Dayan. Jadi ada Jayapura, ada Damarpura, ada Tanjung Pura, kemudian ada Martapura. Ada Martapura ini. Jadi itu sudah ada di masa Hindu-Buddha yang ada di uluan Sungai Komering. Memang kalau kita dengar kata pura identik dengan masa Hindu-Buddha. Hal ini memperkuat bahwa nama Martapura ini sudah ada lama sejak awal terbentuknya marga-marga di aliran Sungai Komering. Sebenarnya, apapun arti dari Martapura ini kalau dari segi bahasa, yaitu Marta dan Pura. Jadi Marta itu dari bahasa Sanskrit, jadi Hindu, mengambil dari Hindu. Bahasa Sanskrit Marta itu lebih identik dengan air sebetulnya. Tapi dia lebih jauh, kalau di bahasa Sanskrit sebetulnya, Marta itu bukan saja air, tetapi juga memiliki arti kehidupan. Karena air dianggap sebagai Sumber kehidupan. Iya. Dan ini juga berkenaan dengan daerah Ulu Sungai Komering, yang dianggap sebagai aliran air yang ada di masyarakat Komering. Dan kemudian aliran air ini sebagai aliran kehidupan di daerah Sungai Komering. Dan kemudian pura ini itu bahasa Sanskrit juga, Mang Dayat. Jadi kalau kita menyebut pura itu, kalau di Sanskritnya ada nama-nama lain seperti Puri, kemudian Puram, kemudian Pore. Nah itu bahasa yang sama atau identik dengan bahasa pura. Iya, pura ini awalnya memang diidentikan dengan tempat ibadah. Tapi sebetulnya pura itu dalam pengertian awalnya dianggap sebagai gerbang. Iya, karena gerbang ini juga selain identik dengan tempat ibadah, juga identik dengan keberadaan atau posisi para bangsawan, para raja atau golongan Brahmana, kemudian Waisya dan Ksatria yang ada di dalam perspektif agama Hindu. Jadi Martapura itu kalau diartikan secara luas punya gerbang kehidupan, dan dia pusat di dalam agama Hindu ini. Daerah-daerah yang bernama Jayapura, Damarpura, Tanjung Pura, dan Martapura itu dianggap sebagai daerah-daerah pusat-pusat kelompok-kelompok
golongan Brahmana, golongan Waisya, dan golongan Kshatriya yang ada. Nah, termasuk di Martapura, maksud saya Bang Yayat. Martapura itu kenapa kemudian berkembang menjadi ibu kota? Karena tidak lepas bahwa daerah ini dulunya adalah pusat tempatnya para bangsawan yang ada di aliran Sungai Komering dulunya. Penyebaran agama Hindu itu ada di Martapura. Jadi gerbang kehidupan di Sungai Komering itu posisinya ada di Martapura ini. Artinya versi kedua mengenai asal-muasal nama Martapura ini yaitu berasal dari bahasa Sanskrit, yaitu Marta identik dengan air atau kehidupan, dan Pura yang berarti gerbang. Kalau digabungkan, Martapura berarti gerbang kehidupan.